bertemakan NFT dan crypto gaming mengenai adopsi massalnya. Ini menjadi menarik banget karena NFT ini lagi tren banget. Tapi sebenarnya orang-orang tuh banyak yang salah kaprah mengenai dua produk ini kurang lebih gitu ya. Walaupun saat ini market crypto global tengah mengalami tekanan di trend bearish, jumlah monthly active user OpenSea itu sebenarnya masih stabil. Bahkan selalu lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun lalu, tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Pengguna OpenSea pun masih terus meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya di bulan ini. Game yang menggunakan sistem blockchain pun tetap terus bergerak menjalankan roadmap-nya. Contohnya Other Side Meta dari Yuga Labs yang akan dirilis pertengahan Juli nanti. Jadi menurut penelitian dari Finder, adopsi NFT di Asia Tenggara itu sebenarnya terus meningkat. Menjadi wilayah yang memiliki tingkat adopsi tertinggi di seluruh dunia. Namun sayangnya, berdasarkan survei dari Indonesian Modern Consumption, hanya sepertiga responden Indonesia yang mengetahui NFT. Sisanya tidak akrab dengan aset digital tersebut. Crypto gaming pun juga masih sulit untuk meningkatkan daily active user mereka. Semua orang pun menjadi bertanya-tanya, apakah adopsi NFT dan blockchain gaming memungkinkan? Maka dari itu untuk diskusi kita kali ini langsung saja saya panggil dua speaker kita. Yang pertama ada Bapak Budi Santosa, CEO dari ID NFT. Mari tepuk tangan semuanya untuk Bapak Budi Santosa. Silahkan naik ke atas panggung, Pak. Oke, yang kedua. Wah, ini bro gue juga ini. Anthony Cipto selaku Vice President ICCA bagian edukasi dan literasi. Silakan bro. Oke, ini saya panggilnya kakak, bapak, atau apa nih? Cek. Bro aja gak apa-apa. Bro, oke. Ini biar lebih nyantai nih karena udah terakhir nih ya. Tapi ini sebenarnya salah satu yang paling seru. Karena NFT itu perbincangan literally semua orang. Masuk Google Trend 2021 itu paling tren. Bahkan Januari itu puncak banget itu pencarian keyword NFT di Google. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama gitu ya. Dari Bapak, untuk Bapak Budi Santosa, Bro Budi. Boleh ceritain sedikit gak sih bro mengenai ID NFT itu sebenarnya apa sih? Ya, ID NFT sebenarnya kepanjangan dari Indonesian NFT dan kita komunitas terbesar NFT di Indonesia ya saat ini untuk kreator. Jadi ID NFT menaungi kreator-kreator Indonesia. Yang dimaksud kreator di sini adalah one on one artist ataupun independent artist ya yang kayak dia bikin karya kemudian dia minting sendiri, dijual sendiri gitu. Tidak menggunakan tim seperti misal NFT Project. Nah kita menaungi lebih dari 6.000 kreator saat ini ya. Karena member kita saat ini udah sekitar 8.000 dan 6.000-nya sendiri itu NFT kreator. Kemudian sekitar 300-an itu ada Web3 developer. Dan sisanya itu ya kolektor lah. Campur-campur biasanya juga sebagai kreator juga sebagai kolektor juga. Dan ada yang belajar Web3 juga kayak gitu. Jadi macam-macam. Cuman mostly membernya adalah para kreator ataupun independent artist. Oke, menarik banget. Berarti ID NFT ini sebenarnya sebuah wadah gitu ya bagi banyak para pelaku NFT di industri ini. Iya betul dan fokus kita di sebagai wadah komunitas ya kita embrace, educate dan empower karena memang di Indonesia masih baru banget dan masih banyak orang yang belum mengerti terkait dengan NFT, kemudian secara teknikal bagaimana caranya minting ya, kemudian cara membuat personal branding sebagai digital artist itu seperti apa gitu. Nah itu adalah PR kita sebagai komunitas untuk mewadahi mereka dan kita memfasilitasi mereka untuk bisa melakukan atau melalui langkah-langkah itu. Bahkan kita juga menyediakan min fund ya. Kita sudah mendonasikan lebih dari 100 juta untuk kreator-kreator Indonesia yang mau masuk ke ekosistem NFT, mau berkarya. Nah itu kita support benar-benar dari semuanya, dari edukasi, kemudian dari min fund dan lain sebagainya. Termasuk juga empower juga ya kita promotion, ada exhibition baik online maupun offline dan lain-lain lah. Oke. Menarik. Berarti sebelum kita lebih dalam lagi, mungkin kita perlu cari tahu dulu sebenarnya apa sih NFT itu.
buset dari kemarin gitu kan kata orang-orang. NFT di mana-mana. Coba kalau misalnya dari Bro Anthony, NFT itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya cara saya ngejelasin NFT itu nggak susah sih ya, kita breakdown dari kata-katanya aja. Kalau NFT kepanjangannya kan non-fungible token ya. Kalau fungible token sendiri itu saya bisa simpulkan sama kayak uang kertas sih. Uang kertas 100.000 saya mau kasih ke Bro Ivan, mau dari Bro Budi juga sama aja gitu. Value-nya 100.000. Tapi kalau misalkan analogi NFT itu kan non-fungible, tidak serupa, tidak ada yang sama gitu loh. Walaupun ada kemiripan tapi mungkin ada beda-beda. Saya mungkin ngelambangin lebih pakai KTP sih. KTP kan kita ada nick ya. Itu nick kita juga setiap orang beda-beda. Nah itu keunikannya NFT sih. Mungkin untuk preface-nya itu dulu yang saya jelaskan. Jadi kata kuncinya di non-fungible itu ya? Iya betul Oke, sekali. nah kalau Bro Budi ada yang mau ditambahin kayak kok NFT jadi gambar, jadi lagu apaan sih gitu? Ya, kalau saya menjelaskan ke teman-teman ya sebagai perspektif sebagai kreator ataupun seniman, NFT itu sebuah teknologi yang bisa mensertifikasi karya-karya mereka gitu. Sehingga karya mereka itu ada value-nya lebih. Ketika sebelumnya mereka posting di Web 2.0 ya, di Instagram ataupun di platform lain, dia cuma dapat like sama komen. Tapi ketika kamu upload di karya kamu di platform berbasis Web3 di marketplace, kamu bisa dapat duit dari jualan, kamu bisa ngelakuin lebih punya otorisasi buat ngelola apapun gitu, karena itu terdesentralisasi dan sebagainya. Nah, aku ngejelasinnya lebih sesimpel itu sih. Jadi intinya NFT itu teknologi yang bisa ngebuat karya-karya kamu ataupun aset-aset digital kamu, entah itu musik, entah itu karya visual ya, ataupun fotografi dan lain sebagainya, itu punya value lebih karena kamu bisa ngasih token, ngasih sertifikat yang itu terdesentralisasi gitu, dan kemudian juga kamu bisa memasarkannya langsung secara internasional gitu. Ini sebuah hal yang menarik, dan ketika masuk di sini kamu udah nggak berbicara lagi soal pasar atau market lokal, tapi kamu bisa menjualnya langsung secara internasional di marketplace dan bisa terkonek langsung dengan kolektor-kolektor secara internasional yang mereka kadang duitnya benar-benar nggak berseri gitu. Ini yang menjadi poin yang bisa menarik mereka, karena kan mau nggak mau kalau kita berbicara tentang seperti ini ya yang dicari tetap cuan kan. Cuannya apa sih sebenarnya kalau mau masukin karya jadi NFT, cuannya apa gitu. Yang saya coba jelaskan seperti itu biar secara sederhana, kemudian juga ya, mereka dapat interestnya kayak gitu. Ya benar-benar menarik banget. Jadi ini salah satu sudut pandang dari sudut sebuah creator ya. Itu menarik banget. Nah, ada juga yang namanya crypto gaming atau GameFi atau game finance. Itu juga sering kali dikaitkan dengan NFT. Sebenarnya apa sih crypto gaming or game finance itu? Mungkin Bro Anthony bisa bantu jawab? Mungkin kalau crypto gaming sendiri, saya dari background dulu juga suka main game sih ya. Mungkin saya bahas dari brief history of gaming. Jadi dulu zaman awal-awal banget, saya lahir tahun 93. Dulu pertama kali main game Sega, beli konsol, harus beli disknya, masukin disknya, kita main di TV. Terus kita tahun 2000 mulai berevolusi ke web-based gaming yang free to play. Free to play gaming kita bisa main dengan business model game sendiri menjadi ads. Kalian bisa main game tapi di dalam gamenya ada ads, dan ads-nya itu masuk ke game developer. Ini menurut saya tuh revolusi Web3 di area gaming yang menurut saya sih sebenarnya potensinya masih sampai sekarang tip of the iceberg banget ya. Kenapa saya ngomong begitu? Kita pakai success case Axie Infinity lah. Walaupun orang menganggap itu tuh successful case, menurut saya itu belum ada apa-apanya sih. Jadi menurut saya crypto gaming sendiri itu membangun game yang ada hubungan menggunakan infrastruktur blockchain. Gimana game itu sekarang yang di Web 2 bisa dirubah ke Web 3, mungkin ke Web 2.5 dulu. Kayak misalkan kita main Mobile Legend gitu, kita kalau misalnya udah beli skin, udah beli apa, kita main dan sebagainya udah bosen nih, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dari platform gamenya sendiri kan sebenarnya kan tidak memperbolehkan atau men-encourage user monetize barang yang udah dibeli. Jadi lu udah punya aset skin tersebut
yang beli harganya jutaan, paling kalau misalnya dijual sebagai ID di Tokopedia ya, yang juga ilegal gitu loh, nggak di encourage sama Muntun, itu harganya paling bisa 1/10 atau mungkin lebih kurang. Nah, kalau di crypto gaming sendiri yang saya pingin tekankan itu Web3 paling simple untuk explain ke orang kan digital ownership ya. Gimana kalau misalkan kita mempunyai skin yang berbentuk NFT, itu bisa menjadi satu komponen di blockchain infrastructure-nya juga. Itu kita bisa jual beli. Kalau misalkan kita emang udah nggak suka main game Mobile Legends, mungkin skinnya kita bisa jual ke orang di marketplace seperti OpenSea. Tapi yang saya lihat sih ke depannya kemungkinan besar hampir semua platform gaming akan mempunyai marketplace sendiri sih. Tapi revolusi crypto gaming yang saya pengen lihat sebenarnya sekarang, GameFi atau crypto gaming itu gabungan kata dari game and finance. Orang lebih tertarik dengan aspek financialnya. Orang main game bukan gara-gara mereka enjoy gitu loh. Mereka main game Axie Infinity karena financial return-nya itu tinggi sekali. Sampai sempat di tahun 2021 di negara Philippines, itu mereka kekurangan tenaga kerja karena orang-orang bisa menghasilkan $1.000 per bulan cuman farming di game Axie Infinity tersebut. Itu menurut saya masih tip of the iceberg yang play to earn tuh belum menemukan potensi terbesarnya di area yang orang tuh suka mainnya aja gitu loh. Itu sih untuk basis previous crypto gaming ya. Oke, jadi sebenarnya crypto gaming itu memang yang mengadopsi teknologi blockchain dan NFT itu jadi salah satu part of ekosistem di game tersebut. Betul. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita tadi udah berbicara seperti itu, kita melihat peluang yang sangat besar karena tadi Bro Anthony juga udah bilang itu baru tip of the iceberg gitu kan. Sebenarnya banyak banget company-company besar dan brand-brand besar itu yang udah mulai terjun ke dunia NFT. Sebut saja misalnya kita bilang ada apa? Gucci, Adidas, Lamborghini bahkan itu baru-baru ini masuk ke pasar NFT. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai peluang gitu, kira-kira industri apa sih yang memiliki peluang terbesar dalam mengadopsi NFT? Kalau menurut Bro Budi gimana? Iya, menurutku untuk yang ke depan ya, segala sesuatu yang visual ya, yang visual seperti brand fashion ataupun jenisnya yang dia oke, kalau kita fashion berarti kan ada visual kan, ada penampakannya gitu, ada desainnya segala macam. Nah, segala sesuatu yang ada desain-desain seperti itu ya, mungkin lebih ke fashion kali ya, akan banyak mengadopsi. Itu bakal kencang banget sih. Kemudian mungkin juga untuk service mungkin ataupun lebih ke tiketing ya, mungkin juga itu akan sangat besar sekali sih, karena memang potensinya itu sangat related banget dengan teknologi yang sekarang ada gitu. Jadi bisa dikonekin lah intinya. Jadi bisnis model yang itu bisa dikonekin antara Web2 kemudian dengan Web3 itu mempunyai potensi yang besar gitu. Dan perlahan kita kayak udah mulai ngelihat nih, kayak misalnya si Gary V buat NFT, dia untuk ngumpulin para fansnya ya ataupun yang pengen terkonek dengan dia gitu. Jadinya menarik banget karena untuk beli tiketnya dia dapat NFT-nya, dia juga bisa dijual lagi gitu loh, bahkan nilainya tinggi gitu. Selain dia dapat benefit untuk bisa ketemu secara langsung, meet up ya di acaranya dia juga punya ownership dari itunya yang Dari itu bisa artnya ya. bener bisa diperjualbelikan lagi dan seterusnya gitu. Kemudian kayak case kemarin juga di Indonesia sebenarnya udah mulai ya, kayak tiketing udah pada mulai pakai NFT. Kemarin ada Prambanan Jazz ya, dia juga menjual tiketnya sebagian dalam bentuk NFT. Itu juga sebenarnya sebuah hal yang menarik yang ke depan akan lebih banyak gitu, karena sebagai holder tadi kayak diberi keleluasan lebih dan potensi lebih, nggak hanya sekedar satu kali pakai aja, tapi itu benar-benar bisa menjadi apa ya, keberlanjutan kayak gitu. Betul. Oke, menarik banget. Mungkin kemarin Gary V juga yang paling uniknya dia menciptakan restoran ya, yang kalau mau makan di sana itu harus punya NFT-nya gitu. Jadi mungkin membership semacam itu juga peluang kali ya di bagian NFT. Iya betul. Terus satu hal lagi, yang segala sesuatu yang berkaitan dengan IP ini juga ke depan akan menarik sih, karena saat ini kan mungkin untuk sebagian besar seniman ya ataupun project creator itu kan IP itu masih belum dikembangkan secara maksimal. Sedangkan kalau bisa dikembangkan secara maksimal, mereka benar-benar bisa
bisa sangat potensial. Misalnya kemarin ini saya melihat ya, ini ada Chef Arnold kemarin posting foto-foto dia berbagai gaya. Terus dia kayak bilang di caption, siapapun yang beli NFT saya foto ini, kamu boleh pakai buat iklan kamu, bebas. Itu kan menarik banget gitu kan. Jadi aku nggak tahu dia kemarin cuma bikin joke atau mau seriusan bikin NFT dia jual foto-foto dia. Tapi itu konsepnya yang menarik. Nah maksudku ke depan seperti itu, industri di NFT bakal seperti itu. Jadi kepemilikan sebuah aset entah itu berupa art ataupun apapun ya, ketika IP-nya bisa dikembangkan lebih lanjut dengan utilitas yang macam-macam, saya kira itu akan berkembang. Dan untuk project-project ataupun bisnis-bisnis di web itu kan sebenarnya ya semua hal butuh visual kan, apapun lah itu semua pasti kayak banyak memerlukan visual. Nah ketika itu dikombinasi dengan tadi ya dengan NFT dengan teknologi NFT itu bakal lebih menarik dan di sini nilai ekonominya akan jauh lebih berkembang daripada sebelumnya kayak gitu. Betul, menarik banget sih bagian IP karena ternyata market itu menyambut sangat antusias untuk permasalahan IP itu. Kita lihat aja contohnya waktu itu CryptoPunk, salah satu OG PFP ya, yang sudah lama dikunci IP-nya gitu karena kita nggak bisa pakai dan akhirnya dibeli sama Yuga Labs dan para holdersnya memang dengan sesukanya untuk monetize CryptoPunk yang masing-masing dan itu disambut sangat baik oleh market. Ya itu setuju banget untuk mengenai IP. Nah sekarang kita coba beralih kembali ke crypto gaming. Jadi berdasarkan Zion Market Research pada tahun 2021, pendapatan dari industri game di dunia itu mencapai 200 miliar dolar. Itu sebuah angka yang fantastis banget sih. Ya kalau buat saya itu gila gitu. Nah, dan diprediksi akan mencapai 435 miliar dolar pada tahun 2028. Which berarti kurang lebih 6 tahun lagi, 5 sampai 6 tahun lagi. Itu 2 kali lipatnya berarti. Nah, menurut Anda apa sih kelebihan dari crypto gaming dan apakah inovasi blockchain akan menggantikan game tradisional? Mungkin Bro Anthony bisa jawab. Mungkin kita balik lagi ke case Axie Infinity dulu kali ya. Axie Infinity di tahun 2021 sempat mencapai 20 billion, which is cuman sepersepuluhnya ya dari total revenue gaming di ini gaming industry worldwide. Tapi menurut saya dari hasil riset saya sendiri 80% dari revenue gaming industry itu tuh udah di free to play. Di game-game seperti Fortnite, di game Mobile Legends dan sebagainya semua digabung itu benar-benar 80% tuh dari free to play sih. Nah, revolusi selanjutnya itu menurut saya emang Web3. Dan case tadi paling sukses yang menurut saya sekarang sih ya Axie Infinity. Itu juga baru mencapai 20 billion dollar ya. Cuman menurut saya sih itu belum bisa mencapai escape velocity. Kalau misalnya kita ngelihat S-curve gitu tuh sebenarnya mereka tuh nggak sempat sampai tinggi banget. Kenapa juga? Again back to the finance part of the gamification sih. Karena dengan return yang tinggi, kebanyakan case itu unsustainable. Kalau misalkan di crypto gaming yang lebih kecil, seperti game yang saya main di Binance Chain namanya Luna Rush, itu saya pertama kali main, itu gamenya baru rilis 3 bulan ya. Saya bisa mendapatkan APY itu sekitar 600% setahun, tapi kenyataannya tidak sustainable. Jadi saya cuma bisa mendapatkan return seperti itu cuma sebulan. Kenapa? Balik lagi ke tokenomics sih. Kalau misalkan crypto gaming tuh yang penting bukan return sebenarnya, tapi seberapa lama game bisa bertahan. Kita ngomong World of Warcraft aja deh. World of Warcraft itu dari tahun 2001, itu grafik nggak pernah diupdate. Tapi sampai sekarang orang yang tiap hari Kamis tidak mau pergi, cuman gara-gara harus nge-raid di dungeon itu berapa banyak. Dan saya tuh pengen nekenin lagi, di World of Warcraft orang tuh bikin uang asli dari dunia itu sendiri tuh banyak banget. Gimana caranya mereka jual beli itemnya, mau pedang, mau sword, mau shield, mau karakternya sendiri dijual beli, ada forumnya gitu loh. Tapi di dunia crypto gaming ini yang kita bisa lihat tuh gimana kalau misalkan game developer tuh jangan monetize pembelian dari user ke company. Gimana kalau misalkan semua ekosistem itu seperti di dunia asli orang bisa trading satu sama lain.
itu bakal revolutionize the game industry, bener-bener itu mereka bakal monetize cuma dari transaksi. Dengan suatu game dibuild di suatu blockchain, setiap transaksi ya mereka mungkin itu layer 2-nya Ethereum atau layer 2 Solana atau gimana, tapi mereka ngambil fee dari sana. Jadi semakin banyak transaksi ya game developernya dapat duit untuk menjalankan gamenya terus. Itu sih menurut saya masa depan crypto gaming ya. Oke, jadi dari sistem marketplace-nya mungkin ya yang menjadi salah satu revolutionary-nya untuk ini. Oke, kalau misalnya dari Pak Budi nih, tadi kan kita udah bicara tentang peluang. Itu peluangnya sangat banyak banget tuh dari crypto gaming, dari NFT, gimana caranya crypto gaming bisa mengubah gaming industry sekarang dan gimana caranya perusahaan-perusahaan besar bisa mengadopsi NFT. Tapi yang kita lihat ya sampai sekarang masih sedikit lah bisa dibilang, apalagi di Indonesia gitu ya. Masih sangat sedikit banget perusahaan-perusahaan atau kehidupan kita Web2 ini mengadopsi NFT maupun crypto gaming. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar dari NFT ataupun crypto gaming untuk adopsi massal? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Di Indonesia kan banyak banget ya penduduknya ya, dan di kita juga nggak kalah jumlah pebisnis ataupun brand-brand kan banyak banget, dari mulai yang UMKM sampai yang besar gitu. Permasalahan terbesar saat ini adalah sebenarnya di edukasi ya, lagi-lagi ke edukasi. Dan banyak banget orang yang saat ini dia tuh belum tahu secara NFT, tapi karena rumor-rumor yang banyak bermacam-macam, kadang juga mungkin ada yang negatif ya, akhirnya mereka nggak mau mempelajari lebih lanjut gitu. Padahal kalau misalnya kita tahu tentang NFT dan teknologi yang ada di belakang itu kan benar-benar potensinya sangat besar sekali. Kayak saya sendiri kayak nggak pernah kayak gila ini bisa dikembangkan, ini kayak pengembangannya banyak banget gitu loh untuk di industri di NFT gitu. Dan ketika bisa dikonekin dengan Web2 tuh bener-bener punya sesuatu yang sangat besar. Nah, cuman saat ini ya tadi edukasinya masih sangat perlu sih, masih sangat perlu digencarin lagi lah, karena kadang orang yang tahu apa ya, ngelihat NFT sebagai trading jual beli gambar aja gitu misalnya. Padahal ya enggak juga gitu. Kamu masuk NFT bisa macam-macam. Kamu yang mau trading bisa, atau kamu mau long investment bisa, atau kamu mau jadi kreator juga bisa gitu. Jadi builder juga bisa. Kamu bisa bikin project dari NFT. Kamu bisa kayak oke lah ngediriin company Web3 lah dengan bikin NFT itu juga bisa gitu. Nah, itu kan yang pesan-pesan yang saat ini belum sampai ke mereka gitu. Ini adalah PR banget sih, gimana caranya mengedukasi ataupun mengajak orang-orang ataupun brand secara umum untuk bisa masuk ke NFT. Dan syukurlah ini beberapa di Indonesia udah mulai masuk ya, kayak kemarin Kompas. Ya, Kompas bikin NFT itu kan juga itu sesuatu yang menarik karena ada brand besar media ya, media senior, dia mulai meng-NFT-kan. Dan di sini menariknya karena apa? Berarti dia udah paham nih bahwa teknologi NFT ini mensertifikasi, membuat segala sesuatu yang kayak menjadi abadi gitu ya. Karena di blockchain kan kita udah gak bisa undo atau nggak apa-apa. Jadi media-media ataupun kayak berita-berita gitu itu juga menarik gitu. Dan mungkin future just bakal pakai blockchain teknologinya. Biar apa? Biar nggak bisa diotak-atik, biar nggak bisa dihapus atau seperti apa gitu kan. Jadi kayak mendukung tadi adanya independensi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sih, jadi PR pertama memang saat ini memang edukasi, dan kita perlu support tentunya ya oleh pihak-pihak yang di situ sebenarnya potensial ya untuk ngasih edukasi. Misal juga tentu juga dari pemerintah juga gitu bisa support, dan gimana caranya mengedukasi menggunakan teknologi NFT ini gitu ya. Harapannya itu sih ke depan lebih banyak stakeholder lah yang ikut mensupport buat edukasi terkait dengan NFT dan fungsinya sendiri itu seperti apa ke depan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kasih tahu aja ada yang namanya NFT loh gitu loh. Ada yang namanya teknologi blockchain, masalah kepake nggak pakai coba Anda pikirkan gitu kan. Tapi ini ada teknologi baru yang mungkin bahkan banyak company yang masih nggak mau cari tahu mengenai teknologi baru itu gitu ya. Dan mungkin itu salah satu peranan ICC dan juga ID NFT untuk kita edukasi masyarakat bersama gitu.